Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi kita, yaitu materi PS. Silakan buka buku kamu halaman 58 ya. Buka buku kamu halaman 58. Kita hari ini akan belajar tentang potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Kalau kemarin kan kita udah belajar nih bagaimana tentang sistem pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Nah, seperti yang kalian pernah pelajari di waktu kalian masih di kelas 3, dulu kita juga pernah belajar tentang permukaan bumi ya. Ada macam sekali tuh di sana, salah satunya adalah dataran tinggi. Dan dataran tinggi adalah kawasan pegunungan ya. Dan dataran tinggi ini merupakan daerah berbentuk datar di permukaan bumi dan ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut. Dan dataran tinggi umumnya memiliki suhu udara yang sejuk ya, kemudian tanah yang subur sehingga cocok digunakan untuk sebagai daerah pertanian ataupun perkebunan biasanya. Nah, yang ada di halaman 58 di sana ada sebuah contoh ya, kawasan dataran tinggi yang terkenal di Indonesia, yaitu di daerah Bandung. Namanya adalah daerah Pangalengan ya. Nah, daerah Pangalengan Bandung ini ya memiliki ciri yang sama, yaitu dari dataran tinggi di mana udaranya itu sangat sejuk, kemudian sangat berpotensi untuk dijadikan perkebunan sayur dan perkebunan teh ya. Nah, dengan keindahan alamnya tersebut, maka Pangalengan ini juga ditunjuk atau sering dijadikan sebagai tempat tujuan wisata, di mana tujuan wisatanya selain pemandangan yang indah ya, orang-orang bisa berkunjung misalnya ke perkebunan teh. Kemudian ada juga di sana adalah hutan pinus, kebun sayur serta buah-buahan, yang dimana ketinggian tempat ini ya, ketinggian dari daerah Pangalengan ini sekitar 1000 sampai 1500 meter dari permukaan laut. Nah, untuk tanaman yang hidup di bagian dari daerah Pangalengan ini ya, itu adalah tanaman yang musiman ataupun tahunan. Dan kemudian selain dari perkebunannya, di Pangalengan juga terdapat peternakan sapi, di mana di Pangalengan juga terdapat industri, mana industri ini mengolah susu sapi ya menjadi berbagai produk makanan dan minuman, contohnya seperti dodol susu, kerupuk susu. Wow, kita belum pernah coba tuh gimana rasanya tuh kerupuk susu. Kemudian permen susu dan karamel serta yogurt susu ya. Di berbagai jenis pertanian dan peternakan ini dapat kita lihat dan dapat kita temukan di daerah Bandung. Jadi kalau kamu pergi keluar kota, misalnya kamu bermain ke Bandung, jangan lupa nih berkunjung ke daerah Pangalengan ya, biar melihat situasi di sana. Dan apabila kamu memang sampai melakukan perjalanan ke sana, jangan lupa tuh divideokan biar bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Nah, itulah ya ciri ataupun potensi yang ada dari dataran tinggi seperti penjelasan ibu tadi ya, sangat cocok untuk jenis pertanian, perkebunan ataupun peternakan ya, karena tempatnya yang sangat sejuk ya, dan tanahnya pun sangat subur di daerah dataran tinggi ya. Nah, itulah penjelasan tentang potensi sumber daya alam ya di wilayah dataran tinggi. Bu harap dari penjelasan tadi, dari pengertiannya, kemudian dari cirinya, dan juga potensi apa yang ada di dataran tinggi sudah terbahaskan, bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu, dan juga sudah ada contohnya, yaitu ada di daerah Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Oke, untuk latihan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan latihan halaman 61 soal nomor 2. Gambarnya tidak perlu kamu tuliskan ataupun kamu gambarkan, tidak usah ya.
Anggap aja di sana ada pertanyaan A dan B ya. Jadi tuliskan aja A-nya apa, B-nya apa nanti. Sampai di sini dan selamat ya berliburan panjang ya. Tapi sebelum libur panjang jangan lupa kerjakan tugasnya dan kumpulkan ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sampai di sini dan sampai jumpa.